Selamat pagi saudara, selamat datang dalam program Sapa Kaltim bersama saya Mercy Oktaveni. Hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa dan tentunya sangat hangat sekali untuk dibahas saat ini, di mana sebentar lagi kita akan siap menghadapi kontestasi pemilu. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita di studio. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita boleh perkenalkan dulu ke pemirsa kita di rumah dari Ibu. Saya Najidah, biasa dipanggil Mbak Yu Najidah gitu ya Pak Taufik. Yeah. Saya mengajar di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum ada klinik pemilu, Fakultas Hukum ada. Luar biasa, terima kasih kami ucapkan pertama-tama ya sudah hadir pada pagi hari ini. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Boleh kita bergeser lagi ke Bapak, silahkan. Baik, saya biasa dipanggil Muhammad Taufik. Kebetulan pernah jadi penyelenggara pemilu ya, dan juga berarti mantan ketua KPU. Tim pemeriksa daerah. Jadi termasuk juga hakim etik pemilu. Sempat. Periode berapa? Periode 2014-19. 2014 hingga 19. Luar biasa sekali. Selamat pagi Bapak, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Kita akan membahas topik hari ini, yaitu menakar politik di Kalimantan Timur 2024. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat situasi politik di Kalimantan Timur sendiri, ini kan juga akan diadakan di banyak daerah tentunya. Nah, ini pandangan dari Bapak Ibu sendiri seperti apa? Saya mau mulai dari Pak Taufik dulu. Baik, saya melihat bahwa situasi kondisi saat ini cukup kondusif ya, stabil ya. Pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan berat kemarin, pemilihan umum pemilu legislatif dan pilpres ya, 2003 kemarin, 2023. Sekarang 2024 lanjut lagi ke pemilihan kepala daerah ya. Betul. Atau pemilu lokal. Tadinya kan rezim pemilu kan ada dua. Yang pertama rezim pemilu nasional yang baru saja kita lakukan, dan yang sedang berjalan ini pemilu pilkada ya, pemilihan, rezim pemilihan. Jadi ada rezim pemilihan umum, rezim pemilihan. Nah, ini tadinya kan bersifat lokal, tapi sekarang karena serentak jadi secara nasional bersama-sama ya. Sehingga ada beberapa keserentakan tadi bisa juga terkait dengan akhir masa jabatan, kemudian ada yang harusnya 5 tahun jadi cuma 3 tahun lebih sedikit gitu. Nah, itu tetap disertakan. Tapi secara umum ya masih kondusif. Betul. Kalau untuk Ibu Najidah sendiri? Kalau pilkada itu kelokalannya yang menurut saya itu luar biasa. Karena masing-masing kabupaten kota itu memiliki karakteristik, memiliki tuntutan yang berbeda. So juga idolanya pasti berbeda-beda juga. Betul. Itu yang membuat pilkada Kaltim ini lebih berwarna. Begitu juga Kalimantan Timur. Itu kan di pilgub sama pemilihan bupati dan wali kota. Kalau pemilihan gubernur itu sendiri juga menjadi cukup banyak perhatian ya, karena saya pikir cukup banyak putra daerah di Kalimantan Timur ini yang diidolakan, diangan-angankan oleh masyarakat. Nah, bagaimana pilkada ini nanti juga akan bisa akhirnya menghasilkan sosok-sosok yang diharapkan oleh masyarakat. Yang tentunya juga pastinya pantas untuk duduk di kursi. Kondusif semua, tapi ada juga yang namanya pilkada, ada yang bikin dak-dikduk toh. Siapa nih? Pasti kan ditunggu nih. Ya itu. Nah, kalau kita tahu di Kalimantan Timur kan pasti banyak daerah. Itu tadi kita bicara masalah soal karakteristik di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, mungkin yang paling menarik nih untuk dibahas kira-kira dari beberapa kabupaten kota yang mungkin menarik untuk dibahas dengan situasi dan karakteristik khusus sendiri itu di mana tuh, Pak Taufik? Dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, saya pikir setiap wilayah punya punya dinamika masing-masing ya. Karena kita tahu bahwa pemilu serentak pilpres dan pemilu legislatif ini pasti akan berpengaruh terhadap pilkada. Karena kita tahu bahwa untuk mendaftar sebagai pasangan calon bupati, wali kota atau gubernur itu pasti harus mendapat restu dari DPP pusat ya. Sehingga kan kita tahu sekarang rezim pemenangan kan ada di
di Pilpres itu ya ada koalisi Indonesia Maju ya. Jadi mau tidak mau pasti akan ada runtutan ke pilkada karena pasti rezim yang menang akan berusaha untuk menang juga untuk di pilkada di beberapa wilayah di Indonesia. Karena itu bagian dari kesatuan strategi dan yang dilaksanakan oleh semua partai politik ya. Oke, tadi kita sudah bahas juga mengenai karakteristik setiap daerah tentunya, dan setiap daerah pasti ada idolanya sendiri masing-masing siapa yang akan menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Nah, kalau saya sendiri, saya cukup menilik tajam kepada Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana wilayah ini juga punya historis atau sejarah, kemudian juga memang kita tahu bahwa ini adalah daerah yang dulunya juga kesultanan, di mana praktik politik juga sudah terjadi sejak dahulu kala. Nah, kalau dari Mbak Najidah sendiri untuk spesifik daerah Kutai Kartanegara ini, di mana ini juga memang adalah daerah yang terluas ya di Kalimantan Timur, bagaimana Mbak? Ya, menurut saya juga Kukar itu menarik untuk 10 kabupaten kota saat ini. Posisinya Kukar itu berangkat dari karena kabupaten bentuknya desa, di mana sebelumnya desa itu juga ada pilkades yang tentunya demokrasi itu sudah ada terbangun, sudah ada terlatih di bawah di tiap desa. Naik ke atas lagi, bagaimana nanti Kukar itu menghadapi pilkada, kontestasi hari ini itu cukup menarik karena petahana dalam hal ini Bapak Bupati hari ini mengikuti kontes dan itu punya secara hukum perjalanannya cukup rumit terkait dengan masa jabatan ya, mulai dari kompleks debatable masa jabatan itu juga tidak hanya dilihat dari sosok petahana hari ini, itu dialami bukan hanya oleh Kukar tapi juga secara nasional banyak daerah gitu ya Pak Taufik yang mengalami problem itu karena itu impact dari serentak itu tadi. Bagaimana negara kita juga secara bertahap itu masih memiliki peraturan-peraturan yang ambigu. Harus diartikan, didebatable-kan lagi di MK dengan Pak Edi Damansyah menggugat. Bagaimana Permendagri harus mengkonsultasikan peraturan-peraturan ini untuk menjadi sinkron dan bagaimana akhirnya KPU bersikap menjalankan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Banyak daerah yang mengalami begini, tapi untuk Kalimantan Timur saya pikir proses untuk terkait dengan masa jabatan itu dialami oleh Kutai Kartanegara begitu Pak. Kalau kita bicara soal Kutai Kartanegara, nah saya lebih spesifik lagi, saat ini kan bupatinya adalah Bapak Edi Damansyah. Nah kita tahu bahwa beliau sebelumnya adalah wakil bupati, kemudian menggantikan Ibu Rita Widiasari karena sebelumnya terjerat kasus hukum kan. Tapi di mana beliau ini ternyata menjalani masa jabatan itu justru lebih dari setengah masa jabatan. Nah kalau dari Pak Taufik sendiri, ini sebenarnya sudah dihitung satu periode atau seperti apa Pak? Menarik nih, kalau kita bicara tentang Kutai Kartanegara ya. Periode Pak Edi Damansyah ini memang menjadi debatable ya di kalangan banyak pihak. Karena kita tahu bahwa satu-satunya orang yang dilantik sampai 4 kali itu cuma Pak Edi nih saat ini. Dia pernah dilantik 2 kali sebagai PLT, ya pelaksana tugas, kemudian sebagai pejabat sementara, dan kemudian dilantik sebagai definitif bupati ya. Jadi punya sejarah riwayat yang menarik ini. Panjang riwayatnya Pak ya. Sebenarnya ini semakin menarik lagi kalau kita semakin dalam membahas setelah ini. Nah tapi kita jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap di Sapa Kaltim.
Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Oktaveni dan dua narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai politik di Kalimantan Timur. Nah, saat ini kita spesifik ke salah satu kabupaten yang bisa dibilang juga kabupaten terbesar di wilayah Kalimantan Timur. Nah, saya mau kembali ke Bapak Taufik nih. Kalau kita lihat sendiri Pilkada Kutai Kartanegara ini memang sangat menarik, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya bahwa Bapak Bupati yang sekarang atau Bapak Edi Damansyah itu sebelumnya sudah bisa dibilang mengisi jabatan itu setengah dari masa jabatan. Nah, itu apakah sudah terhitung satu periode? Seperti apa, Pak Taufik? Baik, kita bicara tentang regulasi ya, bahwa pelaksanaan pemilihan umum atau pilkada itu kan pasti berpedoman pada undang-undang. Betul. Nah, yang terbaru 2024 ini kan terkait dengan pencalonan gubernur, bupati, wali kota itu kan ada PKPU ya. Iya. PKPU itu turunan dari undang-undang pemilu ya, penyelenggaraan pilkada ya, yang nomor 6 tahun 2016 ini, undang-undang nomor 10 tahun 2016 ya. Nah, yang kemarin memang agak kontroversi ya. Sebetulnya setiap orang punya punya hak yang untuk bisa mengajukan judicial review ya. Kebetulan saya lihat kemarin ada pengajuan judicial review terkait dengan pasal 7 ayat 2 oleh Pak Edi Damansyah. Dan memang putusan MK menyebutkan bahwa tidak boleh mencalonkan diri pada jabatan yang sama dalam waktu 2 periode. 2 periode itu bisa hitungannya tuh bisa 2,5 tahun, itu dihitung 1 periode. Nah, dalam kaitannya dengan Pak Edi Damansyah yang tadi saya bilang tadi, bahwa beliau pernah menjadi pelaksana tugas, menjadi pejabat sementara, kemudian definitif. Nah, memang di situ perlu penjelasan secara detail ya. Tapi kita kembali lagi berpegang pada putusan lembaga tinggi negara, termasuk MK ya. MK dalam putusan nomor 2 tahun 2003 kemarin menyebutkan bahwa menolak seluruh dalil dari pemohon ya. Artinya bahwa periode Pak Edi sesuai putusan MK nomor 2 itu adalah masuk ke 2 periode karena terhitung 2 periode ya kan, karena walaupun dia menjabat sebagai pejabat sementara atau pelaksana tugas itu dianggapnya sebagai menduduki jabatan bupati. Jadi kalau dihitung-hitungan MK 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan, apalagi kalau yang lewat ya. Iya betul, kalau kita lihat lagi dengan masa jabatan beliau kan memang dari 2016 hingga 2021. Kemudian dilanjut lagi dengan pemilihan yang memang sudah pasti terhitung 1 periode adalah 2021 hingga tahun ini tadi. Memang debatable-nya terkait dengan sebagai pejabat ini, kan beliau kan waktu itu bukan pada posisi bupati. Karena ada persoalan hukum bupatinya sehingga beliau sempat melaksanakan PLT ya. Nah, dalam putusan MK meskipun PLT atau pejabat sementara itu tetap dihitung sebagai jabatan bupati. Karena beliau sudah melaksanakan tugas ya. Nah, di situ yang yang menjadi tolak ukur MK ya. Sehingga mau tidak mau dalam pemilu yang kali ini sudah jelas tuh kan, final dan mengikat. Berarti harus sudah siap-siap nih, ya mungkin Pak Edi Damansyah bisa saja lari ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin jabatannya udah cukup kan, artinya sudah pengalaman kan. 2 periode berarti harus naik ke level yang lebih tinggi lagi. Memang sudah banyak pengalaman kan beliau ini. Nah, kalau dari Ibu Najidah sendiri menanggapi fenomena seperti ini? Kalau orang hukum itu clear. Apa yang dikatakan MK di KPU itu tidak mendeviasi gitu. Itu justru lebih mengklirkan. Mengapa demikian? Sebagai petahana, dia aparatur negara, itu tidak hanya bersandar pada undang-undang KPU aja, undang-undang pemilu saja. Tidak hanya bersandar pada PKPU semata aja. Tapi juga mari kita melihat undang-undang administrasi negara. Apa itu namanya pejabat? Itu menitik beratkan pada saat dia menjalankan fungsi. Ini serius nih, karena kemarin saya ditanya terus tuh, Bu Najidah yang kemarin kan tidak dilantik terus tapi dia dikukuhkan saja begitu. Kita kembalikan lagi, seseorang mendapatkan wewenang itu karena ada 3 hal. Karena atribusi diperintahkan undang-undang langsung, itu yang definitif terbulat ya, dia menang pilkada dan lain sebagainya. Ada yang juga karena delegasi.
Ini dinamakan pejabat, ini dinamakan jabatan, dan itulah yang namanya definitif. Bukan berarti juga ada pengertian dimultitafsirkan lagi. Loh, kan setengah ya, yang separuhnya pendahulunya, terus sebagian waktu lagi temponya beliau yang meneruskan. Bukan begitu. Kita kembalikan lagi konteks pasangan. Nah, konteks pasangan itu satu ikat. Jadi perhitungannya bukan pada saat dia dulu menjadi wakil atau PJ, itu tidak di situ. Tadi dalam satu pasangan, kalau dia masih pasangannya, dia itu satu perbuatan hukum. Satu hitungan, karena Pak menjabat. Itu konsekuensi hukum, salah satu konsekuensi hukum dari pasangan. Terus menghitungnya bagaimana? Apakah mulai saat dia dilantik atau pada saat dia nanti dilantik jika menang? Tidak. Menghitungnya itu justru dari ini pas saat dia mendaftar. Mendaftar ini tuh perbuatan, ini peristiwa hukum loh mendaftar itu. Bukan mendaftar kayak kita pesen tiket. Betul. Atau kita mendaftar SBMPTN atau lain sebagainya, bukan itu. Itu proses hukum di mana seseorang dinyatakan sah atau tidak sah, berhak untuk dipilih. Itu hak konstitusional seseorang. Itu peristiwa hukum. Sehingga menghitungnya pun harus jelas. Pertanyaannya, jika debatable yang belakangan ini kita dengar, oh tidak dong, pada saat ini aja, yang belakang tidak. Saya ingin bertanya gitu, yang belakang itu kemarin bukan pejabat, yang 2017 sampai 2019 itu pejabat. Terhitung. Nah, ini yang saya setuju Pak tadi dikatakan bahwa terjemahan MK, iya itu sudah terhitung. Menurut determinasi hukum administrasi negara itu sudah clear. Tidak bisa kita secara gramatikal iyalah. Oh ya dulu cuman dikukuhkan saja ini gini, tapi hukum punya cara untuk punya metode untuk mengartikan sebuah peraturan itu. Kita tidak bisa mengatur apa marwahnya di situ sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya sekedar untuk membastasi seseorang dalam kekuasaannya, tapi juga itu merupakan pintu untuk bagaimana meregenerasi dengan sehat demokrasi dan partai-partai itu untuk lebih sehat lah dalam mengembangkan kadernya. Begitu. Itu kalau pandangan secara hukum, Ibu Munajidah. Nah, nanti saya akan menanyakan peluang-peluang, walaupun secara hukum sudah mutlak. Nah, ini nanti kan akan kita bahas semakin menarik lagi mengenai peluang-peluang ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Kaltim. Saudara, kembali lagi dalam program Sapa Kaltim, masih bersama saya Mercy Oktaveni dan dua narasumber kita yang hari ini tentunya pembicaraan kita atau pembahasan kita tentunya semakin menarik lagi. Nah, kalau dari Pak Taufik sendiri, kira-kira memang masih adakah pertimbangan yang bisa didapatkan oleh Bapak Edi untuk maju? Menurut saya bahwa tahapan pencalonan ini tahapan yang paling krusial memang. Krusial, tidak hanya akan melibatkan tokoh siapa yang akan maju sebagai pasangan calon ya. Karena itu merupakan semacam daya tarik bagi masyarakat pemilih. Jadi kalau makin banyak orang-orang yang punya kompetensi yang baik gitu kan, masuk dalam tadi bursa-bursa pasangan calon, pasti masyarakat akan makin meningkat aspirasi masyarakat untuk memilih ya. Karena kita tahu bahwa di level kabupaten maupun provinsi ini kan pemimpin yang akan setiap hari mereka rasakan hidup bersama dengan masyarakat. Artinya orang-orang yang tahu dengan problematika keseharian gitu kan.
Jadi memang kita harus memunculkan banyak orang-orang yang punya kompetensi. Meskipun tadi memang regulasi yang sekarang ini dalam setiap pemilu memang agak berat ya. Tidak mudah ya untuk bisa mengumpulkan kursi misalkan 20%. Kemudian harus bergabung dengan partai politik lain yang platformnya pasti akan berbeda, ya kan? Tapi karena syarat tadi dia harus koalisi, itu kan luar biasa kan? Satu sih kalau pertimbangan pemilu itu aturannya sudah jelas kok. Jadi pertimbangannya apa yang dipakai, saya pikir pertimbangan politik enggak. PKPU dihadirkan itu supaya sampai bawah itu jelas ada hukumnya. Jadi clear. Pertimbangannya hukum. Nah, bagaimana dengan Kukar yang hari ini sampai mau kotak kosong? Partai politik, marilah bersehai dengan masyarakat. Menurut saya, ini yang menyebabkan kita itu dikduk ya di beberapa titik. Dan Kalimantan Timur ini beberapa daerah itu pernah punya riwayat kotak kosong begitu ya. Betul. Atau hampir tersetting lah supaya yang nyalonkan itu 2. Samarinda juga pernah zamannya maju Pak Syahri Jaang dengan Pak Mudiat. Itu kan saat itu 1. Begitu juga bagaimana dakdikduknya hari ini Kalimantan Timur gubernur borong partai. Bagaimana hari ini Kutim juga masih belum. Aksi borong partai. Itu strategi, Bo, gitu ya kan. Itu strategi. Nah, itu kita lihat. Dan itu tidak terjadi hari ini saja. Sudah pernah terjadi sebelumnya. Kotak kosong itu menurut saya sebenarnya sudah bisa dilihat jauh-jauh. Kalau memang taktik politiknya mendesain pilkada di daerah begini, pemilu di daerah begini, ujungnya akan ada nih yang diputarkan untuk tidak bisa melawan siapa-siapa. Menurut saya di situ. Kotak kosong itu bukan hanya sekedar hari ini disetujui DPP atau tidak. Seperti yang Pak Taufik tadi katakan, sangat berelasi sekali dengan koalisi-koalisi yang ada di atas, koalisi-koalisi yang kemarin terbangun dan lain sebagainya. Bisa terlihat. Nah, ini yang cukup disayangkan. Makanya tadi tidak hanya partai politik ya, perseorangan juga punya kans. Harusnya. Untuk bisa masuk, untuk dapat tiket untuk mendaftar sebagai pasangan calon kan. Ya. Yang cukup saya sayangkan hari ini adalah penyelenggara pemilu dan juga sebagian masyarakat yang mengerti. Seseorang putra terbaik itu untuk mencalonkan lewat jalur independen yang digambarkan adalah bagaimana susahnya, bagaimana beratnya, bagaimana pokoknya gimana ya, susah pokoknya begitu. Lain dong kalau ada perahunya. Hitung-hitungan semacam itu. Tapi kalau memang masyarakat itu yang dididik punya education politik edukasinya itu betul. Saya yakin kok Kalimantan Timur ini. Tapi masalahnya bukan edukasi penduduknya, Bu. Masalahnya di edukasi bukan masyarakatnya. Masalahnya di partai politik. Ya. Bagaimana partai politik harus kuat. Hari ini saya mengatakan partai politik di Kalimantan Timur gagal melakukan regenerasi untuk memperjuangkan kadernya. Ini kesimpulannya? No, untuk parpol. Tapi untuk perjuangan nggak ada kesimpulan dong. Saya pikir hasil penelitiannya klinik pemilu. Ada itu, harus gitu. Karena itu terjadi, setiap terjadi dan itu terulang. Tadi kabupaten kotanya, hari ini di provinsi begitu. Kita perlu menantang partai politik untuk menjadi kuat. Yes. Kuat itu betul. Ibaratnya partai politik ini kan lembaga yang resmi untuk menduduki jabatan-jabatan di bidang politik dan pemerintahan. Jadi satu-satunya lembaga yang resmi ya diakui oleh negara ya. Jadi kita menganggap bahwa harusnya dalam sistem demokrasi di Indonesia partai politik itu harus kuat. Kuat itu ya seperti pion catur mau jadi penguasa, jadi king itu kan jalannya langkahnya harus rapid. Betul nggak? Dia harus panjang. Langkahnya harus panjang karena kita bisa bayangkan kalau orang mau maju sebagai pasangan calon itu harus mengantongi izin dari DPD kabupaten. DPW ya kan, di wilayah provinsi juga DPP, ini harus butuh langkah panjang. Tapi hari ini ada yang diimpor tuh, bisa dari luar negeri. Transfer pemain ya. Transfer pemain. Kemudian dia selain panjang juga harus besar, Bu. Yes. Betul nggak? Besar apa tuh? Besar
besar kantongnya juga mungkin. besar ini apa elektabilitasnya. Elektabilitasnya penting. Ya kan tinggi. tidak hanya mengurus soal administratif ya. No. Kan syarat pemilu kan banyak di undang-undang Iya. pemilu juga yang diterjemahkan oleh PKPU nomor 8 2024 itu cukup banyak. Cukup detail. Kemudian yang paling penting harus ini apa namanya durasi, tahan lama. Kuat ini kan harus tahan lama, Bu. Yes. Ya kan kayak obat-obat tuh tahan lama gitu kan. Karena kita tahu bahwa sebagai pasangan calon harus menyiapkan dari mulai pendaftaran sampai dengan nanti penetapan pemenang. Tapi tidak hanya pemenang, setelah kampanye, penetapan pemenang, pencoblosan itu selesai, bukan. Masih ada tahap PHPU berikutnya yang butuh logistik yang kuat ya. Iya. Jadi memang partai politik di kita itu harapan kita sebagai sebagai masyarakat Kalimantan Timur menghendaki supaya partai politik di Kalimantan Timur itu kuat gitu. Dan lebih dinamis. Terutama kaderisasi ya. Ya. Jadi tidak ada lagi persoalan tentang krisis kepemimpinan gitu. Seharusnya tidak ada. 10 kabupaten masih nggak ada yang terbaik begitu. Pembahasan kita di segmen terakhir ini justru semakin menarik ya. Kita bahas mengenai keadaan politik di Kalimantan Timur sampai kita spesifik ke Kabupaten Kutai Kartanegara seperti itu, dan kekhawatiran juga mengenai kota kosong dan lain-lain. Sebenarnya pembahasan hari ini harusnya masih ada nih kelanjutan untuk dibahas selanjutnya. Nah, tapi kita sudah sampai di penghujung segmen pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada penonton kita di rumah. Pak Taufik, silahkan. Baik, kita juga sedang harap-harap cemas ya. Pilkada tidak hanya di 10 kabupaten kota, tapi juga provinsi. Karena saya melihat banyak sudah orang-orang sedang berhijrah ke Jakarta untuk mencari rekomendasi dukungan dari DPP pusat ya, terutama partai politik, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pendaftaran ya. Yang itu juga butuh surat rekomendasi dari DPP partai. Tapi saya melihat fenomena pasangan calon tunggal ini trennya naik. Dari 2015 3 pasangan calon, kemudian 2017 itu sekitar 6, kemudian 8, yang terakhir 2020 itu naik jadi 20 pasangan calon yang di seluruh Indonesia ya. Kita bicara tentang pasangan calon tunggal. Jadi ini nampaknya kita mengalami kondisi yang sama gitu. Sama seperti kasus-kasus di tempat lain. Bahwa memang dampak dari pemilu legislatif kemarin itu pasti akan berdampak pada pilkada. Jadi memang banyak hal yang mesti disiapkan ya. Kalau memungkinkan sebetulnya yang namanya pemilu itu kan, atau kontestasi pemilu itu harusnya ada 2 pasangan calon. Jadi kalau hanya 1 pasangan calon kan nggak menarik ya. Tidak fair. Iya. Terus siapa yang akan mengkampanyekan kotak yang tadi Anda bilang kosong tadi kan? Kalau pasangan calon tunggal, karena memang secara asal muasalnya pasangan calon tunggal itu kan bisa ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pada saat proses pendaftaran yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu menyampaikan bahwa silakan mendaftar gitu. Ternyata hanya ada 1 ya. Atau misalkan ada 2 pasangan calon tapi yang 1 diskualifikasi misalkan. Bisa juga. Nah, biasanya itu akan diperpanjang untuk memberi kesempatan ya kepada partai politik lain. Tapi kalau misalkan kondisinya semua partai sudah koalisi besar, salah satu pasangan calon tunggal, nah ini agak berat ya, kecuali memang dari awal kemarin sudah ada persiapan untuk persorangan. Nah, pesan sendiri untuk dari Bapak agar hal fenomena seperti ini tidak terjadi? Bagi saya selaku dosen politik juga pengamat, saya melihatnya bahwa apapun kondisinya masyarakat Kaltim happy aja sih. Ya kan? Syukur kalau misalnya ada pasangan calon tunggal atau muncul lagi ada rivalitas. Sebetulnya rivalitas dualisme ada 2 pasangan calon itu lebih menarik gitu dibanding cuman 1 pasangan calon ya. Khawatirnya kan nanti kalah misalnya dengan kota kosong, bisa saja terjadi kan. Jadi ini yang malah merugikan demokrasi untuk masyarakat kita ya. Itu kalau dari Pak Taufik, dari Mbak Najida sendiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Apapun kondisinya, kotak kosong, dia menang atau dia kalah, itu yang rugi masyarakat. Perlu diingat. Kalau dia menang, nanti dalam proses perjalanannya, cek balance sistem di legislatif itu tidak ada. Karena hampir semuanya koalisi partai. Ya kan? Gak mungkin dong
gubernur yang diusungnya terus dia diawasin oleh DPRD provinsi secara yang bagaimana? Karena dia partai pendukung. Check and balance system nggak akan ada. Dan bagaimana itu uncontrol? Andaikan pun misalnya nanti dia kalah, yang menang itu kotak kosongnya, kita akan mengalami ada kekosongan kepemimpinan yang full. Yang demokrasi. Dan demokrasi yang tidak stabil. Kenapa? Dia harus dipimpin PJ, kan nunggu lagi pilkadanya, ada tempo waktu yang cukup lama. Dalam melakukan pencerahan, pengembangan, pembangunan Kalimantan Timur yang sudah kayak begini, kalau itu hanya dipimpin oleh seorang PJ, itu tidak maksimal. Demokrasi. Sehingga pembangunan nanti akan terbatas oleh kewenangan-kewenangan PJ yang terbatas. Tidak seperti kewenangan gubernur terpilih. Definitif ya. Definitif. Sangat rugi. Itu. Sehingga berharap ya sebenarnya partai politik itu bukan hanya berpikir menang kalah. Tapi berpikir bagaimana kalau keberlanjutan ketika pasca pilkada itu juga dipikir gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus. Tapi kalau berharap dari parpol aja itu kan tidak mungkin. Dari masyarakat sebenarnya berpikir berteriaklah masyarakat yang mengerti tentang hal itu bahwa kok begitu sih Pak, ya ini bukan sudah banyak, bukan hanya sekedar terpaku pada elektabilitas mata, bukan. Boleh satu kasih sepatah dua patah kalimat closing statement untuk pemirsa di rumah. Memperbaiki demokrasi di Kalimantan Timur. Memperbaiki demokrasi di Kalimantan Timur, luar biasa. Boleh beri closing statement-nya untuk Pak Taufik? Mudah-mudahan pilkada di Kaltim dan 10 kabupaten kota bisa berjalan dengan lancar. Bahwa fenomena pasangan calon tunggal merupakan fenomena gunung es ya. Mari kita bersama-sama ngaca bahwa demokrasi harusnya makin matang di Kalimantan Timur. Luar biasa, terima kasih kepada Ibu Najida dan juga Pak Taufik karena pembahasan kita pada pagi hari ini tentunya sangat luar biasa sekali dan ternyata semakin lama justru semakin seru. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik dan juga Ibu Najida. Baik, saudara-saudara di rumah, terima kasih sudah menyaksikan program Sapa Kaltim. Tetap saksikan program Sapa Kaltim hanya di Kompas TV, independen terpercaya.